Bagaimana sikap tepat untuk kita mengatasi rasa duka? Saya beberapa kali kehilangan orang yang begitu dekat, begitu saya cintai, begitu berarti dalam hidup ini. Semua orang tentunya tidak siap, tidak ingin untuk kehilangan. Tapi secara fakta, kita diperhadapkan dengan sewaktu-waktu kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, sayangi, dan kita cintai tentunya. Cara mengatasinya yaitu pertama, kita menerima bahwa kenyataan ini terjadi. Kemudian, biarkan emosi kita untuk waktu yang terkontrol menguasai kita. Rasa kehilangan, berduka, semua berkecamuk dalam diri kita. Dan itu hal yang alami. Kehilangan atau saat kita berduka, tidak mungkin kita langsung lupakan. Tidak mungkin. Tapi kita harus menerima dulu bahwa itu kenyataan dan terjadi. Saya memilih untuk tetap menghormati kenangan dari orang-orang yang saya cintai, sayangi, dengan cara mengingat kembali masa-masa yang begitu membuat saya tenang, senang, macam-macam. Memori-memori ini membuat kadang saya tersenyum, dan di waktu yang sama pun saya harus meneteskan air mata. Untuk waktu yang terkontrol, saya menikmati dalam pengertian tetap mengingat dan benar-benar merasakan bagaimana kehilangan itu. Bahkan ketika papa saya meninggal, saya sempat jatuh sakit. Tapi itulah fakta yang harus kita semua terima ketika kita kehilangan. Yang ketiga, saya berusaha mencari makna yang baru. Makna yang baru, yaitu saya melihat bahwa ada harapan-harapan dari orang yang saya sayangi untuk dia capai, bahkan saya capai. Nah, saya berusaha untuk lebih giat, berusaha mewujudkan harapan dari orang yang meninggal, bahkan berusaha mewujudkan impian, yaitu harapan dia untuk saya. Saya berusaha menemukan kesibukan itu. Emang semua orang ketika mengalami rasa kehilangan, untuk waktu pemulihan akan sangat berbeda. Tapi yang terpenting poin di sini yaitu pertama tadi saya sudah bilang, saya harus menerima fakta. Saya sudah kehilangan orang tersebut, nggak mungkin kembali. Yang kemudian saya membiarkan waktu, saya menikmati ada waktu harus saya bersedih. Karena dengan saya bersedih, saya menghargai, menghormati kenangan-kenangan yang indah bersama dengan orang-orang tersebut. Di sisi lain, saya berusaha untuk bangkit dengan alasan mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang yang saya cintai, baik harapan dia yang belum terwujud, maupun harapan dia yang diberikan, atau harapan dia untuk saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Setiap saya ada di titik terlemah saya cari alasan, semua hal bagaimana saya untuk bangkit kembali, bahkan dari orang-orang yang sudah pergi duluan. Saya berusaha untuk menghormati. Yang kemudian, saya berlatih untuk pemulihan diri. Artinya membiasakan bagaimana dulunya saya merasakan, khususnya ketika saya kehilangan papa saya menjadikan papa saya seperti counselor. Ketika semua problem saya harus ceritakan kepada almarhum papa saya. Rasanya semuanya ada solusi. Nah, ketika papa saya meninggal, akhirnya saya bangkit dan menjadikan diri saya bagaimana inspirasi kenangan dari papa saya. Kok papa saya bisa, almarhum papa saya bisa menjadi konselor yang begitu hebat. Saya belajar, melatih diri. Akhirnya dalam proses saya memulihkan diri, saya upgrade kemampuan saya. Nah, otomatis saya dalam posisi bukan melupakan kenangan bersama orang-orang yang saya kasih, cintai, tapi saya melanjutkan impian mereka dalam diri saya. Jadi menemukan kesibukan yang baru sambil mengingat kenangan bersama. Memang tidak ada cara lain untuk cepat memulihkan ketika kita
kehilangan seseorang. Kita berduka. Saya menerima duka itu sebagai fakta, kemudian melatih, mewujudkan impian mereka dalam diri saya. Akhirnya, saya upgrade diri, berkembang sambil menjaga kenangan yang indah bersama mereka. Video ini mungkin singkat karena sangat terbatas, dan untuk Agnesia yang bertanya, langkah-langkah selanjutnya nanti bisa DM saya, dan saya akan berusaha untuk bisa menjawab. Dan itu akan tetap lewat video, agar teman-teman yang lain bisa mendapat inspirasi yang sama. Intinya, kita kehilangan, poin pentingnya kita hargai, melihat itu sebagai fakta, itu sudah terjadi. Kehilangan berarti tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian biarkan ada waktu emosi kita untuk berduka, apapun itu. Tapi dengan catatan kita tetap kontrol, jangan berlebihan larut, temukan makna hidup yang baru, yaitu mari kita wujudkan impian orang-orang yang kita kasih cintai dalam diri kita. Yang berikutnya yaitu tetap hindari rasa duka yang terlalu dalam sehingga menyakiti kita, membuat kita tidak maju. Dengan begitu ketika kita tersakiti, saya percaya orang-orang yang pergi meninggalkan kita juga tidak akan suka kita tersakiti. Ingat itu, tetap semangat, semua orang mengalami, rasa duka itu normal, tapi kita melihat makna baru dari duka itu apa. Tetap semangat. Saya turut berbelasungkawa untuk semua teman-teman yang pernah kehilangan, tapi inilah waktunya kita jadi lebih baik dengan mewujudkan impian dari orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita, agar impian mereka tetap ada selagi kita ada dan mengingat kenangan bersama mereka. Ya, tetap berkembang, tetap hargai semua kenangan indah, dan tetap semangat.